Selamat sore, kami dari kelompok Spider. Pada hari ini kami akan menjelaskan apa itu trade dan konkurensi. Adapun kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Joni Jerio dengan NIM C2455201087, Adianur C2455201104, Jonathan Febrianto C2455201098, dan saya Andriano Melandri C2455201109. Materi yang pertama yaitu overview pengantar trade. Trade adalah unit terkecil dari eksekusi dalam suatu proses yang dapat dijadwalkan dan dijalankan oleh CPU. Jika sebuah proses diibaratkan sebagai sebuah program yang sedang berjalan, maka thread adalah jalur eksekusi yang dalam program itu tempat di mana instruksi dijalankan satu persatu. Setiap thread memiliki ID, program counter menyimpan instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Regiset atau penyimpanan sementara untuk operasi atau bisa disebut CPU, stack, tumpukan untuk eksekusi lokal. Thread berbagi kode, data, dan sumber daya sistem operasi seperti file dan sinyal. Dengan thread ini lain di proses yang sama. Materi yang selanjutnya, perbedaan utama, kalian dapat melihat gambarnya di materi ini. Proses tradisional single-threaded hanya memiliki satu alur eksekusi. Semua instruksi dijalan secara berurutan satu persatu. Jika tugas sedang sibuk, seluruh proses ikut menunggu. Proses multi-threaded memiliki beberapa thread yang berjalan secara bersamaan dalam satu proses. Setiap thread dapat menjalankan bagian program yang berbeda. Misalnya, satu thread menangani input pengguna, yang lain memproses data, dan thread lain menampilkan hasil. Lebih efisien, responsif, dan mampu memanfaatkan CPU multi-core. Materi selanjutnya, motivasi pengguna thread. Mengapa aplikasi modern menggunakan thread? Karena hampir semua aplikasi masa kini, baik di PC maupun di ponsel, terdiri atas satu proses dengan banyak thread agar dapat menjalankan banyak aktivitas bersama. Manfaat multithreading. Yang pertama, responsivitas. Aplikasi tetap responsif walau ada bagian yang sibuk. Contoh, aplikasi tidak hang saat satu thread memproses. Yang kedua, berbagi sumber daya. Semua thread dalam satu proses otomatis berbagi memori dan sumber daya seperti file, variabel global, dan lain-lain. Tidak perlu komunikasi antar proses yang kompleks. Yang ketiga, ekonomi membuat thread lebih ringan dan cepat daripada membuat proses baru. Konteks, switching antar thread juga lebih cepat dibandingkan antar proses. Yang keempat, skalabilitas. Pada sistem multiprosesor atau multi-core, beberapa thread dapat berjalan paralel di core berbeda. Single thread hanya pakai satu core, sedangkan multi-threaded bisa memanfaatkan. Materi selanjutnya, contoh aplikasi multi-threaded, browser web seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox adalah contoh aplikasi nyata multi-thread. Dalam satu waktu browser menjalankan banyak thread secara bersamaan. Satu thread menampilkan teks dan gambar di layar, thread lain mengunduh data dari internet, dan thread lainnya lagi menjalankan JavaScript, dan ada juga yang thread yang menangani input dari pengguna. Materi selanjutnya, word processor. Aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word juga menggunakan multithreading agar pengguna tidak merasa lambat saat mengetik. Yang pertama, utama mengatur tampilan dokumen, thread lainnya menangani input keyboard. Yang kedua, thread ketiga melakukan pengekaan ejaan di latar belakang. Yang ketiga, dan thread lain menyimpan dokumen secara otomatis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Adi Yanur. Baik, sekarang masuk ke materi yang kedua yaitu multi-core programming. Multi-core programming adalah teknik pemrograman yang memanfaatkan beberapa inti prosesor atau sering disebut dengan core dalam satu chip CPU untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan, atau sering juga disebut dengan paralel. Dulu komputer hanya memiliki satu CPU, single core, jadi hanya bisa menjalankan satu tugas pada satu waktu. Sekarang hampir semua komputer dan smartphone menggunakan prosesor multi-core yang memungkinkan sistem untuk menjalankan banyak thread secara paralel. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisien, kecepatan, dan kinerja sistem dengan membagi beban kerja ke beberapa core sekaligus. Sekarang masuk ke tantangan dalam pemrograman multicore. Yang pertama itu identifikasi tugas, menentukan bagian mana dari program yang bisa dijalankan secara bersamaan, idealnya, dan tiap tugas bersifat independen. Yang kedua, keseimbangan beban, pembagian tugas harus seimbang, jangan sampai satu core terlalu berat sementara yang lain menganggur.
Yang ketiga, pembagian data. Data yang digunakan oleh program juga perlu dibagi agar setiap core bisa diakses bagian data yang relevan. Yang keempat, ketergantungan data. Kadang satu tugas membutuhkan hasil dari tugas lain. Ini perlu sinkronisasi agar hasilnya benar. Dan yang kelima yaitu testing dan debugging. Mendeteksi dan memperbaiki bug pada program paralel sulit karena banyak kemungkinan urutan eksekusi. Baru bisa diklik, bodoh. Kemudian jenis-jenis paralelisme. Dalam sistem multicore, paralelisme memungkinkan beberapa bagian program dijalankan secara bersamaan, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi eksekusi. Yang pertama itu data paralelisme. Paralelisme data terjadi ketika data yang besar dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Lalu setiap core pada prosesor menjalankan operasi yang sama terhadap bagian datanya masing-masing. Contohnya, pada proses menjumlahkan seluruh elemen dalam array besar, setiap core menghitung sebagai elemen, lalu hasilnya digabungkan. Sedangkan dalam pengolahan gambar, tiap core memproses sebagian piksel dari gambar yang sama secara paralel. Kemudian masuk ke jenis paralelisme yang kedua, yaitu task paralelisme. Berbeda dari data paralelisme yang sebelumnya, pada task paralelisme ini setiap core menjalankan tugas yang berbeda, bisa jadi bagian fungsi atau proses yang tidak sama, tapi saling melengkapi dalam satu program. Contohnya, dalam aplikasi pengolahan video, satu core mendekode frame video, core lain menambahkan efek visual, core berikutnya melakukan kompresi hasilnya. Dalam program ilmiah, satu thread menghitung rata-rata data, sementara thread lain mencari nilai maksimumnya. Manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi dengan menjalankan berbagai jenis pekerjaan secara bersamaan, terutama pada program yang kompleks dan modular. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Joni Jerio. Saya akan lanjutkan multi-threading models. Dalam dunia sistem operasi modern, konsep threads tidak hanya berhenti pada bagaimana satu program bisa melakukan beberapa tugas sekaligus, tetapi juga pada bagaimana thread tersebut dikelola oleh sistem. Secara umum, ada dua jenis thread utama. User thread dikelola oleh pustaka atau thread library di tingkat aplikasi tanpa bantuan langsung dari sistem operasi. Nah, semua manajemen seperti pembuat, penjadwalan, dan penghentian dilakukan di ruangan pengguna. Kernel threads itu dikelola langsung oleh sistem operasi di tingkat kernel. Kernel speech, kernel bertanggung jawab penuh atas penjadwalan dan eksekusi thread ini. Karena aplikasi modern biasanya menggunakan user threads, sedangkan kernel hanya mengenal kernel threads, maka perlu ada hubungan model pemetaan antara keduanya. Model inilah yang disebut dengan multi-threading models. 4 jenis utama multi-threading models. Many to one models. Banyak ke satu. Model ini menghubungkan banyak user thread ke satu kernel thread. Semua thread pengguna dijalankan di atas satu kernel tunggal. Nah, kalau kelebihannya sangat efisien dan ringan karena tidak perlu komunikasi berulang dengan kernel. Waktu pembuatan dan pergantian threads, context switching-nya sangat cepat. Cocok untuk aplikasi sederhana yang tidak membutuhkan banyak paralelisme. Kekurangan, jika satu thread membuat blocking system call, misalnya menunggu input dari disk atau jaringan, semua thread lain dalam proses itu berhenti. Nah, dan tidak dapat memanfaatkan prosesor multicore karena kernel hanya menjadwalkan satu thread pada satu waktu. Kalau one-to-one model, satu ke satu model ini nih, setiap user thread memiliki pasangan langsung dengan satu kernel thread. Kelebihannya yaitu memberikan tingkat paralelisme tinggi karena banyak thread kernel bisa berjalan serentak di core yang berbeda. Jika satu thread terblokir karena sistem call, thread lain tetap bisa berjalan, stabil, dan umum digunakan di sistem operasi modern. Kekurangannya yaitu jika aplikasi membuat terlalu banyak thread, performa bisa menurun akibat manajemen kernel. Lebih bisa secara umum sumber daya karena setiap thread pengguna berarti kernel juga harus membuat thread baru. 4 jenis utama multi-threading models. 3 yaitu many to many model, banyak-banyak. Model ini itu mencoba menggabungkan kelebihan dari dua model sebelumnya. Kelebihannya yaitu fleksibel dan efisien. Aplikasi dapat membuat ribuan user threads tanpa membebani kernel secara berlebihan. Jika satu thread pengguna terblokir, kernel dapat menjadwalkan thread pengguna lain melalui thread kernel yang berbeda. Nah, kalau kekurangannya lebih sulit diimplementasikan karena perlu sinkronisasi yang rumit antara thread library dan kernel.
overhead komunikasi antar level user dan kernel itu bisa meningkat. Kalau two level model, yaitu model 2 tingkat, model ini nih merupakan variasi dari many to many dengan tambahan kemampuan untuk mengikat bind thread pengguna tertentu langsung ke thread kernel. Kalau kelebihannya itu menggabungkan fleksibilitas dari many to many dan kinerjanya tinggi dari one to one. Cocok untuk sistem untuk membutuhkan respon cepat atau real time system. Nah, kalau kekurangannya itu pengelola sinkronisasi antara bound thread dan unbound thread cukup rumit, desainnya kompleks dan sulit diimplementasikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jonathan. Sekarang masuk materi keempat. Di sini ada thread libraries. Thread library adalah sekumpulan fungsi dan alat bantu APA yang disediakan untuk membuat, mengelola, dan mengatur thread dalam suatu program. Thread library menyediakan cara bagi developer untuk membuat thread baru, menghentikan thread, menjadwalkan dan mengatur sinkronisasi, mengelola komunikasi antar thread. Dengan kata lain, thread library adalah alat bantu utama yang digunakan untuk mengimplementasikan multithreading di tingkat aplikasi. Selanjutnya 3 cara implementasi thread library. 1. Implementasi di user space. Semua manajemen thread dilakukan di ruang pengguna user space tanpa campur tangan kernel. Kelebihannya cepat dan efisien karena tidak perlu berpindah ke kernel mode. Pembuatan penghapusan dan penjadwalan thread bisa dilakukan tanpa interupsi sistem operasi. Cocok untuk sistem dengan sumber daya terbatas. Kekurangannya, jika satu thread melakukan operasi blocking system call, semua thread ikut terhenti. Kedua, tidak dapat berjalan secara paralel di multicore karena kernel tidak tahu adanya beberapa thread. Contoh library-nya yaitu GNU Portable Thread, POSIX Base Thread, Java Green Thread. Kedua, ada implementasi di kernel space. Dalam model ini, pembuatan dan manajemen thread dilakukan langsung oleh sistem operasi kernel. Mengetahui setiap thread secara individual dan menjadwalkan di CPU secara sesuai kebutuhannya. Kelebihannya mendukung multithreading sejati, yaitu true parallelism di sistem multicore. Jika satu thread terblokir, thread lain tetap dapat berjalan. Kernel bisa menangani prioritas dan penjadwalan antar thread lebih efisien. Kekurangannya, pertama, sistem operasi thread membutuhkan panggilan system call lebih lambat dan berat dibanding user space. Kedua, membutuhkan sumber daya kernel lebih banyak. Contoh library-nya Windows Thread IPA, Linux pthreads, dan Java Thread. Ketiga, hybrid. Beberapa sistem modern menggunakan kombinasi dua pendekatan di atas. Thread library digunakan pengguna menggunakan pembuatan jadwal thread, sementara kernel menyediakan dukung eksekusi paralel. Biasanya ini diimplementasikan dengan model many to many, di mana banyak pengguna dipetakan ke beberapa thread kernel. Kelebihannya, pertama, menyeimbangkan antara efisiensi dan fleksibilitas. Kedua, thread penting dapat langsung dieksekusi oleh kernel. Ketiga, contoh untuk sistem besar dan server dengan banyak core. Kekurangannya, kompleksitas tinggi, baik dari sisi pengembangan maupun sinkronisasi antara kedua pihak. Contohnya, Solaris Thread Library dan Windows Thread Pool APA. Kesimpulannya, thread merupakan unit dasar eksekusi dalam sebuah proses yang menggunakan beberapa tugas.
dijalankan secara bersamaan. Dengan menerapkan multithreading, sebuah aplikasi dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tetap responsif terhadap pengguna. Melalui pemanfaatan konkurensi dan paralelisme, sistem operasi modern mampu mengoptimalkan performa prosesor multi-core, membagi beban kerja ke beberapa thread agar proses berjalan serentak tanpa saling menghambat. Model-model multithreading seperti many-to-many, many-to-one, dan one-to-one menunjukkan cara sistem mengolah hubungan antar thread, pengguna, dan thread kernel, sementara thread library menjadi alat penting bagi pengembang untuk menciptakan dan mengatur thread dengan mudah. Secara keseluruhan, konsep thread dan konkurensi menjadi fondasi utama dalam desain perangkat lunak modern karena keduanya mendukung kinerja tinggi, efisiensi sumber daya, serta pengalaman pengguna yang lebih baik. Sekian dari kelompok Spider. Jika ada kekurangan materi dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.